Hey ho, welcome to our video dengan saya Willy di sini dan partner saya. Halo Nabila. Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas sebuah topik yang perlu diketahui oleh para konten creator muda nih. Sebagai konten kreator muda yang ingin memulai karirnya di bidang media, khususnya di YouTube ataupun di media-media lainnya, kan harus tahu ini perangkat apa aja yang khususnya buat podcast untuk pemula. Oke, jadi kita akan membahas perangkat-perangkat apa saja sih yang diperlukan saat memulai sebuah podcast. Apa aja ya kira-kira? Oke deh ya. Siap. Jadi untuk perangkat yang pertama yang harus pemula-pemula nih teman-teman sekalian yang harus punya tuh minimal punya kamera lah ya kan. Tanpa ada kamera tuh pasti konten-konten itu nggak bakal jalan ya nggak sih. Terus jadi kita langsung aja ke pengertian kamera itu apa sih? Jadi pengertian kamera ialah alat untuk aktivasi fotografi ataupun alat vital aktivasi atau aktivitas fotografi. Jadi untuk fungsi dari kamera itu adalah sebagai alat media alternatif untuk mengambil foto maupun video. Untuk jenis-jenisnya di sini ada 3. Di sini ada DSLR, mirrorless dan point of shoot. Untuk DSLR itu ialah kamera yang bodinya lebih besar. Setelah itu dia sistem cerminnya itu otomatis menggunakan penta prisma maupun penta mirror. Lalu dia itu meneruskan cahaya lensa ke viewfinder. Lalu yang kedua ialah mirrorless. Mirrorless ini bodinya lebih kecil daripada DSLR. Dan ini tuh biasanya buat konten-konten pemula gitu kan. Terus setelah itu juga tombolnya lebih sedikit daripada yang DSLR. Lalu yang ketiga adalah point of shoot. Nah, point of shoot ini ialah kamera yang menyesuaikan kecepatan rana, kecepatan aperture, fokus, dan ISO. Setelah itu juga kamera ini lebih otomatis nih. Lalu dia layarnya juga bisa di touchscreen. Untuk cara koneksi kamera ada 2. Jadi yang pertama itu menggunakan USB, lalu yang kedua menggunakan WiFi. Nah untuk kabel USB itu yang pertama nyalain pasti kameranya kan. Lalu setelah itu sambungkan kabel USB ke laptop dan kamera. Setelah itu pada setting kamera, WiFi NFC-nya harus disable dulu. Jadi kalau misalkan masih enable, jadi harus disable dulu biar bisa terkonek ke laptop. Setelah itu download aplikasi iOS Utility. Lalu kalau udah download nih, buka aplikasi tersebut, lalu ke remote smoothin. Jadi itu nanti otomatis dari layar kamera itu menjadi ke layar laptop. Setelah itu juga ada cara untuk mengkoneksinya dengan WiFi. Untuk WiFi di sini sarannya memakai USB wireless, yaitu dengan cara menyambungkan USB ke laptop, lalu menyalakan kamera. Setelah itu nyalakan settingan WiFi pada kamera. Setelah itu hubungkan wireless kamera dengan WiFi, lalu download aplikasi Digicam. Setelah itu ke menu pilihan WiFi, lalu klik WU Unicorn kamera. Jadi sama aja, ntar bakal otomatis tampilan kameranya ke laptop. Nah untuk kamera di sini untuk merek-merek yang direkomendasikan itu untuk dari pemula itu ada Nikon D3500 dari kisaran harga 5 sampai 6 juta rupiah. Jadi pas banget kan nih kalau kalian gitu yang baru-baru memulai karirnya di media kan. Kamera ini juga mudah dioperasikan untuk pemula-pemula, jadi lebih gampang lah buat belajar ngotak-ngatik kameranya tuh. Terus juga yang pastinya kualitasnya lebih baik gitu, kualitasnya baik. Lalu kalau misalkan yang dari profesional nih, hanya sekedar informasi tambahan aja. Untuk yang profesional itu adalah Nikon D5500 dengan harga kisaran 5 sampai 13 juta. Dan ini tentunya pengambilan gambarnya atau mungkin kualitasnya itu bisa mencapai 5 frame per detik. Baik, cepet banget kan. Setelah itu juga ada layar touchscreen-nya, lalu dia baterainya lebih tahan lama. Yang kedua, selain kamera, kalian juga harus punya mikrofon. Kenapa sih mikrofon jadi penting banget gitu kan buat pengambilan video gitu?
Karena mikrofon di sini fungsinya itu kan sebagai komponen perekam audio vokal ataupun yang menjadi sumber suara. Jadi misalnya kayak ada kipas angin lah atau suara-suara orang luar gitu, itu bisa meminimalisir suara-suara yang bocor gitu kan. Oh iya, sebelum itu juga kalian pasti beberapa dari kalian mungkin ada yang belum tahu kan mikrofon itu apa ya kan. Mikrofon itu adalah alat yang mengubah energi akustik menjadi energi listrik. Setelah itu jenis-jenisnya di sini ada 3. Yang pertama adalah dynamic. Dynamic ini adalah mikrofon yang fleksibel. Jadi ini bisa digunakan di mana aja sebenarnya, tapi biasanya itu digunakan di ampli gitar elektrik, di snare, dan di tom. Setelah itu ada juga condenser mic. Condenser mic ini adalah kemampuan menangkap frekuensi tinggi dengan baik dan digunakannya itu biasanya di vokal ataupun di gitar akustik. Setelah itu di drum juga biasanya digunakannya di situ. Ada juga yang ketiga, mic condenser twin flex. Itu dia relatif lebih kecil. Biasanya kan kalau misalnya lihat mic itu kan yang gede-gede ya kan ya. Kalau yang jenis ini dia itu bodinya lebih kecil, mungkin kecil banget kalau misalkan kalian cari di web. Terus udah gitu juga dari mic ini dia audionya itu dibuatnya itu dari Shure namanya. Setelah itu fungsinya itu menyediakan audio alami pada frekuensi tinggi ke rendah, dan ini biasanya digunakan untuk vokal profesional. Nah, untuk mereknya ini ada 2 juga. Yang pertama dari pemula dan yang kedua dari profesional. Untuk yang dari pemula, di sini ada merek Blue Yeti yang direkam oleh 4 mode. Apa aja? Itu adalah mode stereo, mode cardioid, omnidireksional, dan 2 arah. Dan tentunya ini pengoperasiannya lebih mudah untuk pemula-pemula. Setelah itu juga ada profesional. Profesional di sini mereknya ada Boya BYPM 700. Ini harga kisarannya di 1,550, dan ini juga tangkapan kualitas suara dari mikrofon ini juga lebih merata. Setelah itu juga bentuknya lebih minimalis. Oke, kita akan berlanjut ke yang namanya headset. Tentu semua orang tahu apa itu headset. Ya, namun masalahnya nih, Rakit Plus 62 ini semua dikategorikan headset, padahal headset itu banyak jenisnya. Jadi, mari kita bahas kali ini ke headset. Oke, headset itu apa sih? Headset itu alat output yang biasa digunakan untuk mendengarkan audio, musik, ataupun suara. Nah, alat ini biasanya ada 2 jenis, ada yang melalui kabel dan ada yang melalui nirkabel. Untuk yang melalui kabel sendiri, itu biasanya dihubungkan dengan namanya kabel jack audio. Dan untuk yang non atau nirkabel, biasanya dihubungkan dengan Bluetooth. Oke, kita lanjut ke jenis-jenisnya. Yang pertama ada namanya headset. Oke, headset itu apa sih? Headset itu merupakan salah satu perangkat output audio yang terdiri dari gabungan headphone dan juga mikrofon. Jadi dia punya 2, headphone dan mikrofon. Ini biasanya dipakai oleh para streamer dan juga para layanan operator. Dan yang kedua ada namanya headphone. Headphone ini yang biasa dipakai pada orang-orang umumnya untuk mendengarkan musik dan bahkan untuk memproduksi musik sendiri. Headphone ini biasa dipakai oleh para podcaster. Kenapa? Headphone ini tidak memiliki mic di sisinya, sehingga lebih nyaman saat untuk berkomunikasi dan juga saat untuk memproduksi sebuah musik. Yang ketiga itu ada namanya backphone. Backphone, seperti namanya backphone, dia letaknya itu di belakang. Beda dengan headphone dan headset, headphone dan headset itu kan seperti letaknya di sini. Sedangkan kalau backphone, dia dipakai di belakang. Dia dipakai melingkar di belakang dan biasanya digunakan untuk mendengarkan musik saat kita berolahraga. Karena dia letaknya di belakang, jadi kita berolahraga dan bergerak itu lebih nyaman. Yang terakhir itu ada namanya earphone. Ini merupakan jenis yang berbeda dari headset, headphone, dan backphone. Kenapa? Dia bentuknya lebih kecil dan dia dimasukkan ke dalam telinga. Untuk earphone ini sendiri juga memiliki jenis. Untuk kamu Rakit Plus 62, jangan salah sebut ya.
Oke, saya akan jelaskan. Pertama namanya ada in-ear monitor. Sesuai dengan namanya in-ear monitor, dia langsung dimasukkan ke dalam telinga dan dia biasanya memiliki karet atau foam di ujungnya. Karena ada karet dan foam ini membuat kualitas suara bassnya itu lebih nendang. Dan in-ear monitor ini sendiri mampu untuk mengisolasi suara noise. Yang seperti kita tahu ketika kita mendengarkan suara audio, biasanya ada suara nah, in-ear monitor ini mampu untuk mengisolasi suara noise atau suara berisik ya. Yang kedua namanya earbud. Earbud itu merupakan jenis earphone yang terbuat dari bahan plastik. Dia tidak ada foam ataupun karet di ujungnya, sehingga dia memiliki kualitas suara bass yang kurang nendang. Dan untuk jenis earphone ini dia tidak mampu mengisolasi suara noise. Yang terakhir itu adalah earfit. Sesuai dengan namanya earfit, ini adalah jenis earphone yang dilingkarkan di sekitar daun telinga. Biasanya ini jenis yang dipakai oleh para kru-kru dalam sebuah acara atau para musisi nih. Untuk perbandingan mereknya, di sini saya punya 3 merek yang saya rekomendasikan. Yang pertama ada dari Sony MDR 7506. Ini sudah pasti memiliki suara kualitas yang oke, dan dia di sini menggunakan desain yang simple dan juga nyaman ketika dipakai. Sony MDR ini cocok dipakai untuk mengedit musik yang sedang diproduksi. Biasanya para produser pasti suka nih pakai alat ini. Yang kedua ada namanya Sennheiser dengan jenis Sennheiser HD25. Oke, Sennheiser HD25 ini biasanya banyak digunakan oleh para DJ internasional. Kenapa? Karena kualitas audionya itu lebih detail, sehingga membuat para DJ itu lebih peka terhadap sound musiknya. Ya, dia juga dibekali dengan dynamic driver atau efek suara yang dinamis ketika didengarkan di dalam telinga. Namun sayangnya dalam penggunaannya Sennheiser HD ini kurang nyaman jika dipakai terlalu lama. Yang ketiga ada namanya Audio-Technica. Ini adalah salah satu merek yang paling saya rekomendasikan untuk bagi para podcaster muda ini. Kenapa? Audio-Technica ini memiliki kualitas audio yang baik. Bukan hanya itu saja, Audio-Technica ini memiliki harga jual yang lebih rendah daripada Sennheiser dan Sony. Tentu saja ini menarik peminat dari para podcaster untuk melakukan sebuah podcast. Seperti yang saya katakan, headphone ini banyak digunakan oleh para produser musik, para podcaster, bahkan digunakan di radio. Dan headphone ini jauh lebih ringan dan nyaman ketika digunakan dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya yang gak kalah penting itu ada namanya pop filter. Di sini dia punya tiga nama. Yang pertama pop filter, yang kedua pop screen, yang ketiga pop shield. Ya, ini adalah sebuah peralatan yang biasanya kita letakkan di depan mikrofon. Ini berbentuknya seperti saringan dan dia memiliki beberapa jenis. Untuk fungsinya sendiri, pop filter ini berfungsi untuk mengurangi suara plosif saat melakukan recording. Untuk kategorinya dia dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan bahannya. Yang pertama pop filter berbahan nilon. Ini adalah jenis filter yang dibuat dari anyaman nilon yang terletak di sekitar bingkai belingkar. Jenis ini adalah jenis pop filter yang relatif murah dan efektif. Dan juga pop filter ini mampu mengurangi suara plosif. Yang kedua ada namanya filter pop mask logam. Dari namanya aja sudah tentu jelas dia pasti berbahan logam. Ya, ini adalah jenis pop filter yang terbuat dari layer logam. Karena dia terbuat dari logam, biasanya harganya akan relatif lebih mahal daripada pop filter yang berbahan nilon. Namun alat ini sudah bisa dipastikan memiliki keunggulan, yaitu rentang frekuensi suaranya yang lebih luas dan juga mampu menghilangkan suara plosif.
lebih efektif dibandingkan pop mesh nylon. Yang ketiga ada namanya foam windscreen. Dia sedikit berbeda dari filter-filter yang sebelumnya. Foam screen ini adalah salah satu jenis pop filter yang terbuat dari bahan busa. Biasanya langsung dipakai di mic. Dia bentuknya langsung fit ke dalam mic itu. Nah, alat ini termasuk ke dalam pop filter walaupun bentuknya berbeda, tapi dia punya fungsi yang sama. Jenis ini tidak sangat disarankan karena bersifat kurang efektif dan menghilangkan suara plosif dibandingkan filter pop mesh nylon dan filter pop mesh logam. Untuk perbandingan mereknya, saya menyarankan dan merekomendasikan 3 merek. Yang pertama dari Tronmax. Ini salah satu pop filter yang harganya relatif lebih mahal namun kualitasnya terjamin. Yang kedua ada dari Soundtech. Bagi para pemula ini sangat cocok. Kenapa? Dia harganya relatif lebih murah. Namun untuk kualitasnya pasti jauh di bawah Tronmax. Yang ketiga ada dari Uptron. Dia hampir setara dengan Tronmax. Harga jualnya tinggi, tapi kualitasnya baik. Jadi untuk perangkat yang selanjutnya ialah ring light. Sebenarnya sih ini ring light itu bisa dibutuhin atau bisa nggak dibutuhin. Cuma kalau untuk lebih video yang lebih bagus lagi, kalian bisa menggunakan ring light. Jadi ring light itu ialah alat pencahayaan sederhana yang biasa digunakan untuk foto kecantikan, potret, maupun fotografi mikro. Lalu fungsi-fungsinya itu yang jelas pasti akan menambah pencahayaan di suatu objeknya. Untuk jenis-jenisnya sebenarnya tidak ada spesifikasi nama di ring light-nya, tetapi lebih ke ukuran dan bentuknya. Jadi di ring light itu ada yang bentuk bulat dan juga ada yang bentuk bintang gitu. Terus udah gitu untuk cara koneksinya, kebanyakan ring light itu mempunyai kabel USB yang ada di ring light tersebut. Tetapi juga ada yang memakai tombol kecil gitu yang biasa dipakai buat di HP gitu kan. Kalau misalkan buat yang di USB nih, untuk pengaktifan ring light-nya itu cukup si kabel USB-nya ini dicolokin di laptopnya aja, jadi agak gampang gitu kan. Nah, untuk mereknya ini ada beberapa cara untuk memilih ring light yang mungkin bisa menjadi pertimbangan buat kalian semua yang mau mempunyai ring light. Jadi di sini tuh yang pertama pilih lampu LED yang lebih banyak, karena semakin banyak lampu LED yang ada di dalam ring light itu akan semakin terang gitu kan. Setelah itu juga ring light yang ukuran 20 cm ke bawah itu tuh lebih praktis dan lebih portable, jadi bisa dibawa kemana-mana nih ya kan. Terus juga ada ukuran yang di atas 20 cm itu juga lebih terang dan lebih profesional aja gitu, jadi sesuai dengan ukuran juga itu bisa mempengaruhi kualitas di videonya. Untuk merek-mereknya di sini aku ada 3. Jadi yang pertama itu aku ambil merek yang termahalnya, lalu yang kedua mungkin lebih menengahnya, yang ketiga yang lebih rendahnya gitu. Jadi untuk pemula-pemula yang mau mencoba untuk membeli ring light mungkin bisa dari yang menengah. Cuman ini untuk yang lebih mahalnya mungkin itu informasi tambahan aja ya. Jadi yang paling termahalnya itu dari Armando Caruso, itu Arterix ring light bag. Itu harganya bisa sampai 6,2 juta. Dan itu dia bentuknya segi 5 gitu, jadi bintang gitu. Nah, untuk kelebihannya itu LED-nya dia terpisah, jadi mudah diletakkan di bagian LED lain. Selain itu juga kualitasnya pasti lebih bagus, lalu cahayanya juga lebih merata. Lalu yang kedua ini yang kelas menengahnya itu ada Yes Plus ring light LED. Ini harganya 156.000 aja. Itu dia juga memiliki ukuran yang pas dan dilengkapi dengan tripod. Lalu juga ada yang kelas bawahnya lagi, itu ada dari Mixio LED Fill Light. Harganya 78.000, sama kayak yang sebelumnya. Dia juga ukurannya sedang dan dibawa kemana-mana juga bisa. Setelah itu juga yang pastinya terdapat tripod.
Lalu yang kedua nih, yang paling terpenting dari yang terpentingnya kan, itu adalah perangkat laptop. Jadi kalau misalkan dari laptop kan gimana kita mau tahu ya kan hasil videonya ataupun mau editing videonya, bisa sih dari HP, cuman untuk ke laptop itu mungkin lebih baik aja gitu. Untuk laptop itu pengertiannya itu ada dari dua bahasa, dari lap dan top. Lap itu artinya adalah pangkuan dan top itu artinya atas. Jadi kalau secara sederhana pengertian laptop itu ialah komputer kecil yang bisa digunakan dimanapun dan bisa dibawa kemana-mana. Setelah itu untuk fungsinya itu ada banyak sebenarnya. Yang pertama, mengetik dan membuat presentasi. Setelah itu juga sebagai media hiburan seperti aplikasi-aplikasi yang bisa membuat terhibur gitu. Terus juga ini yang tujuan utama dari sebuah podcast itu sebagai desain editing video ataupun editing video dan sebagai penyimpanan data. Setelah itu juga ada jenis-jenis dari laptop. Jenis-jenis laptop sebenarnya banyak banget. Tapi di sini aku mau ambil 3 dari banyaknya jenis laptop. Jadi yang pertama itu ada yang namanya laptop tradisional atau tradisional laptop. Jadi ini laptop awalan yang dikenal oleh manusia. Jadi laptop yang paling awal gitu loh munculnya. Dan ini juga menyerupai cangkang kerang. Layarnya juga sebesar 10-17 inci yang dilengkapi dengan OS utama seperti Mac OS, Linux atau juga Windows 10. Lalu yang kedua ada Sub Notebook. Sub Notebook di sini bentuknya ultra portable dengan ukuran yang kecil yang bobotnya ringan. Setelah itu daya baterainya sampai 10 jam dan ini tuh benar-benar lama banget ya kan, daya tahan baterainya. Ada juga yang dari desktop replacement. Ini berbeda dengan laptop yang lain. Ini tuh laptop yang desain khusus untuk mengakomodir kemampuan sebuah PC di dalam bentuk laptop. Dan ini tuh cocok untuk pekerjaan yang berat-berat seperti editing, render video maupun animasi. Setelah itu juga bodinya yang pasti lebih besar dan layarnya lebih dari 14 inci sehingga memungkinkan untuk digunakannya dengan nyaman dan leluasa. Jadi cocoklah buat kalian-kalian yang mau video editing ataupun edit lainnya. Setelah itu di sini juga ada cara koneksi. Mungkin untuk cara koneksinya itu tidak terlalu yang spesifik, tapi secara keseluruhan laptop itu kan sebagai media induknya. Jadi device-device yang tersambung ke laptop itu data-data yang dari device-device itu akan tersimpan di laptop. Jadi laptop itu kan sebagai penyimpanan data. Jadi ya sebagai induk dari device-device lain ya kan. Terus udah gitu juga ada merek-mereknya. Di sini aku kasih 2 merek rekomendasi dari laptop untuk kalian yang mau video editing ataupun editing lainnya. Jadi yang pertama dari Dell XPS 15. Layarnya itu 15,6 inci yang beresolusi UHD plus dengan bezel super tipis. Terus juga ada sertifikasi VESA Display HDR 400 dengan ukuran layar sentuh, dengan dukungan layar sentuh. Selain itu juga ada color gamut DCI P3 94%. Terus juga dia dilengkapi dengan Intel Core i7 itu generasi ke-10. GPU Nvidia-nya itu GTX 1650 Ti. RAM-nya juga 16 GB. Ini gede banget. Dan juga penyimpanan SSD-nya itu 1 TB. Dia itu juga punya 3 port USB-C. Jadi yang kedua itu ada mereknya MacBook Pro 16. Jadi MacBook Pro 16 ini laptop yang bertenaga Mac OS. Nah, untuk prosesor Intel Core-nya itu dia memakai Intel Core i9 yang generasi ke-10. Setelah itu juga RAM 64 GB. Setelah itu juga di sisi tampilan itu membawa layar 16 inci yang ditenagai oleh GPU AMD Radeon Pro 500. Nah, terus juga dia ini hebat di sisi tampilannya. Ada 6 mikrofon yang berkualitas
Studio, Magic Keyboard baru, dan 4 port Thunderbolt 3. Untuk perangkat selanjutnya ada yang namanya audio interface. Apa sih audio interface? Audio interface merupakan perangkat untuk merekaman vokal dan instrumen ke komputer, laptop, ataupun perangkat mobile. Nah, perangkat ini memiliki fungsi untuk menghubungkan mikrofon ke komputer. Dan untuk mengoneksikannya kita bisa menggunakan kabel. Ada 2 jenis kabel di sini. Yang pertama adalah kabel USB dan juga yang kedua ada kabel Firewire. Ini bedanya di mana sih? Kabel Firewire lebih cepat mengirim sinyal audio dibandingkan USB. Untuk mereknya saya punya 2 saran. Yang pertama dari Evo 4. Di sini dia merupakan audio interface yang banyak digunakan oleh para streamer dan sangat disarankan untuk para streamer karena dia mempunyai fitur loopback saat membuat konten. Evo 4 ini bisa merekam langsung audio di komputer ke audio interface secara bersamaan dengan mikrofon. Untuk yang kedua ada dari Maunocaster Lite. Nah, ini sangat cocok untuk para podcaster pemula. Kenapa? Dia bisa langsung terhubung ke smartphone dan memiliki knockback control yang mudah. Tentu saja juga dia punya fitur efek yang sangat mendukung kita saat podcast seperti efek tertawa, efek tepuk tangan, dan juga awkward voice. Untuk yang selanjutnya kita akan berlanjut ke stand mic. Iya, siapa yang nggak tahu dengan stand mic? Ini merupakan salah satu alat yang sangat berguna dalam melakukan sebuah podcast. Alat ini berfungsi sebagai tempat meletakkan mic atau sebagai tempat dudukan dari mic. Yang biasanya dipakai untuk podcast itu adalah jenis stand mic arm stand suspension. Untuk perbandingan mereknya di sini saya mengambil 2 merek. Yang pertama dari Hartwell dan juga dari Samsung. Kedua-duanya sama-sama bagus dan baik dan memiliki harga yang relatif murah untuk kalangan pemula dan juga memiliki kualitas yang kokoh. Untuk perangkat yang selanjutnya adalah audio mixer. Ini adalah alat yang biasanya dipakai untuk ranah yang lebih profesional, sehingga saya tidak terlalu menyarankannya untuk para pemula. Namun jika kalian ingin melanjutkan ke jenjang yang profesional, kenapa tidak? Untuk audio mixer ini fungsinya itu apa sih? Fungsinya sebagai pemadu suara atau sumber suara agar menjadi satu atau lebih output suara. Dan bukan hanya itu saja, dia juga berfungsi untuk membuat harmonisasi suara dan juga untuk mengatur balancing suara agar lebih baik didengar. Nah, itu dia beberapa perangkat yang kalian butuhkan saat memulai podcast. Mohon maaf jika ada kesalahan kata selama informasi yang kita berikan. Saya Willy Johannes. Dan saya Salma Nabila. Kami pamit undur diri. Bye.